Halo semua, kembali lagi di Sinta Coffee. Hari ini aku mau share pengalaman aku buat bikang mawar ya teman-teman. Ini resep yang aku bagi, yang biasanya aku jualan ya teman-teman. Oke, langkah pertama aku masukkan tepung terigu tulip 500 gram. Kemudian yang kedua aku masukkan tepung beras Rose Bran juga sama 500 gram. Selanjutnya aku ambil tepung tapioka, aku tambahkan kurang lebih 30 gram. Selanjutnya aku tambahkan juga gula pasir sebanyak 500 gram pula. Berhubung gula pasirnya kurang, ini aku tambahkan gula pasir yang ada di toples ya teman-teman, stok yang ada di dapur aku. Kemudian selanjutnya aku masukkan garam 1 sendok teh ya teman-teman. Kemudian selanjutnya aku tambahkan vanili. Ini biar ada aroma harum ya teman-teman bikangnya. Aku tambahkan vanili kurang lebih 1-2 tetes ya. Selanjutnya aku takar santan 1800 ml. Ini aku takar dulu 1 liter dulu ya teman-teman ini ya. Santannya aku masukkan bertahap, sedikit demi sedikit dulu teman-teman. Separuh dulu ya teman-teman, kurang lebih 500 ml. Kemudian aku aduk-aduk adonan manual dulu. Mixernya tidak saya nyalain dulu biar tepungnya tidak berhamburan. Aku tambahkan lagi santannya teman-teman, karena aku rasa belum cukup bisa untuk mengulainya ini. Oke, kemudian aku mixer teman-teman. Nah ini santannya kurang lebih hampir 1 liter ya teman-teman. Masih aku sisain sedikit ini. Ini aku mixer dulu dengan kecepatan rendah ya teman-teman. Ini mixernya masih agak susah soalnya ini benar-benar adonan masih kental. Kemudian kecepatan aku naikkan menjadi kecepatan sedang. Aku tambahkan lagi santannya teman-teman, supaya lebih enak nge-mixernya ya teman-teman. Agak aku percepat sedikit ya teman-teman videonya ya. Kemudian mixernya aku matiin, aku solet bagian pinggiran dari baskom ini yang belum termixer sempurna ya. Ini bagian pinggirannya, kemudian bagian dasar dari baskom ini masih banyak adonan yang mengendap tepung yang belum termixer sempurna ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk kemudian nanti kita mixer lagi. Aku tambahkan sisa santannya tadi ya teman-teman. Aku mixer lagi sampai benar-benar adonan blenduk-blenduk sempurna ya teman-teman. Kunci sukses membuat bikang itu terletak pada pengeblukan adonan ini ya teman-teman. Nah, pada tahap ini adonan tuh harus benar-benar dikebluk-kebluk sampai bergelembung. Kalau orang zaman dulu itu sampai adonan emang bergelembung kayak gini ya teman-teman. Ini aku dekatkan ya. Nah, kayak gini adonan benar-benar blenduk-blenduk, dikeplok-keplok sampai benar blenduk-blenduk ya teman-teman. Nah, ini sampai kayak gini adonan udah halus, licin, benar-benar nggak ada yang menggumpal sama sekali. Nah, ini bisa diperhatikan kurang lebih mixernya ini 3-5 menit ya teman-teman. Nah, ini kunci sukses
keberhasilan membuat bikang ya terletak pada pertama pengeblukan adonan yang pertama ini ya teman-teman. Nanti untuk penuangan santan selebihnya itu menyesuaikan ya teman-teman, kuncinya ada di sini dulu. Ini adonan masih rada kempel ya teman-teman, nggak begitu cair ya, masih kempel. Kita utamain ini pengeblukannya harus bener-bener itu bagus, harus bener-bener sempurna maksimal ya teman-teman. Kayak begini di mixer terus, dikebluk-kebluk terus kalau orang zaman dulu itu katanya ya teman-teman. Ini nanti akan menghasilkan bikang yang berserat kecil-kecil dan banyak ya teman-teman. Pokoknya kuncinya ada di sini, di yang pertama penuangan santan ini ya teman-teman. Yang pertama pengeblukan tadi ini ya teman-teman ya. Aku tambahkan santannya ya teman-teman. Nah ini udah genap 1 liter, kemudian aku mau ambil santan lagi, ditambah 800 ml ya teman-teman. Nah ini aku tambahkan santan kurangannya 800 ml. Aku tuang bertahap dengan kecepatan sedang saja teman-teman, biar adonan gak terlalu muncrat ya teman-teman. Untuk yang mixer yang kedua ini udah menyesuaikan mixer yang pertama tadi ya teman-teman, kayak gitu ya. Ini tinggal menyesuaikan saja teman-teman. Kunci utamanya ada di proses pengeblukan adonan yang pertama tadi teman-teman. Aku tambahkan santannya bertahap hingga habis ya teman-teman ini ya. Nah teman-teman, ini penampakan adonannya setelah santan sudah tercampur semua ya teman-teman ya. Perhatikan belenduk-belenduknya kayak gini ya teman-teman. Barangkali teman-teman di sana ya udah ada yang pernah mencoba membuat bikang tapi masih juga sering gagal. Bisa jadi ini resep dari saya, mungkin tidak akan gagal lagi. Ini resep yang biasa aku buat untuk jualan. Kalau teman-teman mau mencoba ya boleh, misalkan tidak diikuti juga nggak apa-apa. Orang masak kan punya resep yang beda-beda ya teman-teman ya. Ini kemudian aku siapkan 3 morong. Nanti adonan aku bagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Ini aku gunakan pewarna. Aku pakai pewarna merah muda ya teman-teman. Nah, aku pakai merah muda. Aku masukkan pewarna kurang lebih 3-4 tetes ya teman-teman. Untuk morong yang kedua, aku pakai pewarna putih. Aku masukkan kurang lebih 4 tetes ya teman-teman, sama dengan tadi warna pink. Untuk morong yang ketiga, aku kasih warna hijau ya teman-teman. Ini warna hijaunya aku padukan dari warna kuning juga warna hijau muda, biar nanti hasilnya warna hijaunya hijau cantik menyerupai warna hijau pandan dan daun suji ya teman-teman. Kurang lebih kayak begini ya penampakannya ya teman-teman. Kemudian aku ambil gelas belimbing, aku kasih air seprapat, aku tambahkan garam 1 sendok teh ya teman-teman. Nah ini air garam ini tujuannya untuk olesan cetakan bikang ya teman-teman, supaya bikangnya tidak kantil dengan cetakannya ya, supaya mudah dilepaskan ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, penggunaan bahasanya belum bagus, belum bisa profesional ya teman-teman. Tapi semoga teman-teman mengerti dan paham apa yang saya maksudkan ya. Kemudian aku sudah menyiapkan
dua loyang yang sudah aku isi dengan handuk ya teman-teman. Handuknya udah aku basahi. Ini nanti untuk pengecosan cetakan bikang ya teman-teman. Biar bikangnya bisa mudah dikelupas harus dicos dulu ya teman-teman ya. Aku percepat lagi ya teman-teman. Ini udah masuk proses pengolesan air garam. Ini cetakannya benar-benar harus sudah panas ya teman-teman. Tanda-tanda cetakan udah panas itu kalau dia ditetesi air garamnya itu akan goyang kemana-mana ya teman-teman ya, berlarian. Kemudian tanda yang kedua, dia udah mengeluarkan kemebul asap kayak gitu. Tapi jangan sampai kemebul asapnya terlalu banyak ya teman-teman. Nanti kalau kemebul asapnya terlalu banyak, itu berarti cetakannya sudah eh, banget panasnya, sudah panas sekali. Nanti bisa menyebabkan bikangnya cepat gosong ya teman-teman. Nah, kalau panasnya belum pas, belum belum pas, ya juga bisa menyebabkan itu gosong juga teman-teman, sebab nanti matangnya kurang maksimal, proses pemanggangannya lama, jadi akibatnya nanti bikangnya tidak berserat ya teman-teman, tidak berserat dan nanti hasilnya gosong. Soalnya apa? Karena eh, waktu pemanggangannya itu lama. Nah, ini aku udah masuk proses penuangan untuk layar yang kedua warna putih. Layar yang pertama tadi warna hijau ya teman-teman. Ini aku gunakan sekaligus dua cetakan eh, untuk menghasilkan gradasi warna yang bagus. Itu pinggirannya harus benar-benar set ya teman-teman. Kalau untuk penuangan pertama, penuangan yang hijau dari cetakan satu ke cetakan 2 itu nanti akan set ya teman-teman. Beda lagi dengan kalau pemakaian cetakan cuma satu saja, itu ya harus nunggu agak lama ya teman-teman ya setnya ya teman-teman. Kalau ini kan dua cetakan, jadi tidak terlalu menunggu lama untuk set ya teman-teman ya. Tanda-tanda bikangnya itu berhasil ya teman-teman. Dia akan mengeluarkan pori, akan berserat lewat tengah ya teman-teman. Tidak dari samping ya teman-teman. Coba diperhatikan, ini bikangnya sudah berserat dari tengah. Nah, itu pertanda bahwa pengapiannya tadi itu udah bagus, udah berhasil ya teman-teman ya. Itu salah satu tandanya bikangnya nanti akan berhasil dengan bagus ya teman-teman. Nah, ini berhubung pengapian di kompor aku enggak rata, jadi aku geser-geser supaya eh, bikangnya bisa berserat bareng-bareng ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan lagi ya teman-teman ya. Ini bikangnya emang berserat dari tengah ya teman-teman. Nah, ini ya. Nah, diperhatikan teman-teman ya. Kalau barangkali teman-teman ada yang mau coba buat bikangnya, aku putar-putar terus sampai semuanya berserat. Ini aku masih pakai api besar ya teman-teman. Pengapiannya satu pakai api besar. Setelah udah bersarang semua, kemudian aku pakai api sedang. Nah, pengapiannya ada 3. Setelah menunggu udah berserat semua, tinggal menunggu pinggirannya matang. Kemudian aku pakai api kecil. Nanti aku tutup ya, kemudian aku tunggu kurang lebih 1 sampai 2 menitan ya teman-teman ya. Itu pakai api kecil. Nah, ini udah berserat semua ya teman-teman. Nah, ya kan, tinggal nunggu atasnya kering ya. Nah, ini aku udah tutup semua ya teman-teman. Karena udah berserat semua, aku ini pakai api kecil untuk
mematangkan bagian atasnya saja ya teman. Setelah matang, kemudian aku letakkan cetakannya di atas eh, handuk basah ini ya teman-teman. Ini aku diamkan kurang lebih 3 sampai 4 menitan ya. Setelah dirasa udah agak adem, ini aku keluarkan bikangnya dari cetakan ya teman-teman. Ini benar-benar mudah sekali dikeluarkan dari cetakan. Tuh hasilnya benar-benar berserat berpori kecil-kecil ya teman-teman, dan ini tidak gosong sama sekali ya. Ini aku keluarkan semua dari cetakan teman-teman. Teman-teman bisa dicoba ya kalau pengen membuat bikang ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video saya. Barangkali video ini bermanfaat bagi jenengan semua. Eh, Betapa senangnya hati saya jika dibantu dengan like, komen, maupun subscribe ya teman-teman ya. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua ya teman-teman. Nah, ini aku sepil hasilnya ya. Tidak gosong sama sekali dan berserat cantik pula. Nah, ini aku persingkat lagi ya teman-teman. Ini masuk di proses perekahan bikang mawarna ya. Aku ambil tutup botol aqua teman-teman. Kemudian aku buat melubangi ini tengahnya, aku pencet-pencet kayak gini ya teman-teman. Bisa diperhatikan ini. Nah, kemudian nanti aku rekahkan di atas. Nah, di atas ini ya, gelas berimbing ini. Nah, kayak gini teman-teman. Tinggal dikasih sudi bikangnya. Selanjutnya ini masuk ke pemanggangan yang kedua ya teman-teman. Ini aku pakai api besar teman-teman ya. Kalau cetakannya udah panas itu enggak memerlukan waktu yang lama ya teman-teman, seperti saat pertama kali mau memanggang. Kalau pertama kali mau memanggang kurang lebih 5 sampai 10 menit cetakan baru benar-benar panas. Nah, untuk proses yang kedua ini cetakan nggak usah menunggu lama untuk proses pemanasannya ya teman-teman, soalnya cetakannya kan udah panas tadi ya. Karena cetakan udah panas, ini aku oleskan dengan air garam ya teman. Kemudian seperti di awal tadi ya, mulai memasukkan adonan dengan urutan warna hijau terlebih dahulu. Membuat bikang mawar itu harus sabar ya teman-teman. Soalnya kan ada waktu jedanya untuk mengeluarkan adonan dari cetakan ya teman-teman. Dan itu butuh waktu. Biasanya kalau aku buat bikang mawar 100 biji itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam ya teman-teman. Itu baru selesai, baru rampung. Kemudian aku timpa warna pink ya teman-teman. Setelah layer yang kedua warna putih udah saya tuang, ini aku lanjut layer yang ketiga warna pink. Dituangnya nggak usah terlalu penuh ya teman-teman. Nanti kalau terlalu penuh bisa meluber banyak ya, kurang sedikit gitulah. Soalnya kalau adonan udah mau bersarang itu pasti akan meluber ya teman-teman. Satu resep ini aku menghasilkan 40 pieces sampai 43 pieces ya teman-teman. Kemudian kita tunggu sampai berserat ya teman-teman. Ini aku sepil hasilnya, benar-benar cantik ya. Aku persingkat lagi ya teman-teman. Ini aku udah selesai. Ini waktunya packing ya teman-teman.
Bikang ini aku pakai plastik OPP ukuran 13 kali 13 ya teman-teman. Ini ceritanya aku dapat orderan bikang satu nampan untuk hantaran ya teman-teman. Per nampan aku jualnya 95.000. Kalau di daerah teman-teman gimana cara jualnya? Per picis, per nampan berapa ya jualnya ya? Kalau di aku 95.000 kemahalan atau enggak teman-teman? Oke, aku mau lanjut packing lagi ya teman-teman. Nah ini udah aku siapkan nampannya ya teman-teman. Ini udah jam 3 pagi ya teman-teman, dini hari ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir. Mohon dukungannya ya teman-teman, sekiranya video ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Tolong dibantu share, like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah.